Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita kembali lagi mau menyembah Dia, mau memuji namanya. Kita sembah namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, fokus menyembah Dia. Raja di atas segala raja, haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, hanya di dalam-Mu ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, haleluya, Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus.
mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Sama-sama mari kita deklarasikan iman kami kita dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Morning Blessing pada hari ini. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan memelihara setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami, yang memberikan pengertian kepada kami, yang akan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami semua boleh terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, pengertian daripada Allah Bapa kiranya lebih luas lagi Tuhan, yang dapat kami mengerti tentang firman Tuhan pagi hari ini. Kamu mengurapi kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini belajar dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita mau belajar tentang seorang prajurit. Nah, imajinasi kita kalau tentang seorang prajurit adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang sudah melewati berbagai macam tes. Contoh dalam angkatan militer, mereka sudah melewati berbagai seleksi sehingga mereka dianggap sebagai seorang prajurit. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan bawa untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan firman itu hidup dalam hidup kita, adalah kita terdidik, terlatih menjadi prajurit-prajurit. Nah, prajurit di sini melambangkan adalah orang yang disiplin, adalah orang yang taat, adalah orang yang setia. Nah, selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana arti kesetiaan, bagaimana tentang arti yang namanya penundukan diri, bagaimana arti keintiman bersama-sama dengan Tuhan, setia mencari Tuhan. Nah, sehingga pada akhirnya Tuhan membawa kita semua untuk menjadi prajurit-prajurit, mengabarkan kabar baik, melayani Tuhan. Amin. Dan kita bersama-sama boleh memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kita ada sampai hari ini. Maksud Tuhan pasti mendidik kita agar ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan sebelum akhirnya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita belajar tentang prajurit. Di sini ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, sedang merenungkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah pengertian tentang prajurit. Yang pertama adalah prajurit upahan. Seorang prajurit upahan tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Kenapa? Semua yang dilakukannya harus melihat nominal atau melihat upah. Upah yang dia terima ketika menjadi prajurit nanti seperti apa. Nah, prajurit upahan yang pertama adalah cirinya tidak setia. Kenapa? Prajurit yang tidak setia akan membuat peperangan menjadi kalah. Kita yang sudah masuk dalam gereja, kita anggota-anggota gereja, kita termasuk prajurit-prajurit Tuhan, prajurit-prajurit Kristus, yang bagaimana kita bersama-sama satu hati, kita taat, kita setia, ya, untuk memajukan gereja kita, untuk memajukan persekutuan kita. Nah, salah satunya yang membuat peperangan kita menjadi kalah, yang membuat gereja kita tidak dapat bertumbuh dengan maksimal, adalah memiliki prajurit yang tidak setia, jemaat-jemaat yang tidak setia. Nah, itu akan membuat peperangan kita menjangkau jiwa-jiwa menjadi kalah. Ya, perputarannya hanya mungkin ya, satu tidak suka dengan satu, tidak suka dengan yang ini, tidak suka dengan yang ini. Sehingga sebelum kita berperang, kita sudah tidak sepakat dulu. Kita sudah bertempur, kita sudah mungkin ada crash sama jemaat satu dan ini. Nah, sehingga membuat pekerjaan Tuhan menjadi terhambat. Sehingga pelayanan jadi terhambat. Bagaimana gereja kita masing-masing mau maju? Bagaimana persekutuan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bisa berkembang dengan baik? Jika kita prajurit-prajuritnya saja udah bentrok. Nah, ini dikatakan prajurit yang tidak setia, yang tidak sehati akan membuat peperangan kita menjangkau jiwa-jiwa menjadi kacau. Belum berperang melawan iblis, tetapi baru bersama-sama, kita berbaris bersama-sama, sudah bentrok. Ini salah satu prajurit-prajurit upahan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kesatuan hati.
Ya, pusing melihat, dipusingkan hatinya melihat kekurangan si A, melihat kekurangan si B, ya, melihat kekurangan gembala, melihat kekurangan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa? Tidak ada kemajuan pertumbuhan sebagai seorang prajurit-prajurit Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa yang mau Tuhan utus. Sehingga kita menjadi prajurit-prajurit yang kalah sebelum berperang. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jadilah, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah masa akhir-akhir zaman. Jika kita tidak rapatkan barisan untuk bersama-sama satu gereja menjangkau jiwa-jiwa, ya, kita akan kehilangan jiwa-jiwa yang sudah Tuhan berikan mungkin di sekeliling kita. Kita akan kehilangan mereka. Mungkin kita berkata, saya nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga, ya, yang penting saya selamat. Mau sekeliling saya tidak selamat, ya itu urusan mereka masing-masing. Nah, kita sudah ditunjuk menjadi prajurit Tuhan. Kita harus selamatkan mereka. Katakan yes. Ya, ada rasa dalam hati kita, kerinduan kita untuk mendoakan mereka agar mereka selamat. Sebagai seorang prajurit, itu yang tertanam dulu dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai satu kerelaan untuk melayani, satu kerelaan untuk kita semua bersama-sama menjadi satu hati menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Yang pertama adalah prajurit yang upahan adalah tidak setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua satu dalam tubuh Kristus, satu dalam anggota Kristus. Mungkin seperti anggota tubuh, ada yang sepertinya tidak berfungsi, ada sepertinya yang tidak banyak bergerak tetapi berfungsi. Ada sepertinya yang banyak bergerak tetapi fungsinya itu-itu saja. Contoh kaki, fungsinya hanya buat berjalan. Kaki nggak bisa mikir. Makanya orang berkata kalau mikir jangan pakai dengkul tapi pakai otak. Nah sekarang kita balikin, otak nggak bisa jalan. Ada manusia yang punya otak, nggak punya kaki. Ujung-ujungnya apa? Nggak bisa jalan. Mungkin ada orang yang cacat, otak pintar, nggak punya kaki, nggak bisa jalan. Nah, kita satu dalam satu tubuh Kristus. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh kepentingan daging kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah prajurit upahan. Yang kedua adalah suka mengolok-ngolok. Apa arti mengolok-ngolok? Mengejek. Apalagi arti mengolok-ngolok? Ngomongin satu dengan yang lain, menceritakan kelemahan, menceritakan kekurangan. Kita buka ayatnya, Lukas pasal 23 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan buat kita semua. Juga prajurit mengolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Nah, bayangkan, prajurit upahan, mereka ngolok-ngolok Tuhan. Mereka tahu waktu penyaliban Yesus, mereka tahu kalau itu Yesus anak Allah. Mereka tahu, bukannya nggak tahu, tapi apa? Mereka diupah oleh kerajaan, mereka diupah oleh Raja Herodes untuk salibkan Yesus, bunuh. Mereka mengolok-ngolok. Di sini ditulis juga prajurit mengolok-ngolok dia. Ya, kalau kita menjadi prajurit upahan, pasti kita pernah mengolok-ngolok, membicarakan kelemahan-kelemahan gembala. Ya, sepertinya mau melindungi, tetapi pada intinya engkau sedang mengolok. Itu prajurit-prajurit upahan akan membuat peperangan menjadi gagal. Ya, bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi kita yang sudah Tuhan tunjuk sebagai prajurit tidak bekerja dengan maksimal. Sedangkan di ayat yang ketiga, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tuhan Yesus adalah panglima kita, panglima perang kita. Yang nanti pada di akhir zaman, dia akan tampil menghancurkan semua musuh, menghancurkan semua iblis kuasa jahat. Dia akan tampil
Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan waktu di bumi. Dia tampil sebagai Kristus yang baik, anak Allah yang baik. Ya, bukan hanya dia sebagai raja, sebagai penguasa, tapi ketika dia melayani, dia tampil sebagai orang yang terbaik. Katakan yes. Oleh sebab itu, seorang prajurit sedang berjuang. Jangan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Peperangan berakhir dengan tidak baik karena kita pusing dengan kehidupan. Memusingkan diri kita dengan apa yang menjadi penghalang dalam hidup ini. Ya, kita gak mau repot, kita gak mau istilahnya terlalu sibuk dalam perkara-perkara rohani. Kita lebih cuek, yang penting saya bisa makan, saya bisa nyembah Tuhan, saya bisa beribadah. Tapi kita satu hal yang lupa, kita lupa akan jiwa-jiwa. Kita lupa untuk bersama-sama bangkit, gereja bangkit, jangkau jiwa-jiwa, doa buat jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini dimanapun berada. Mungkin kita tidak satu gereja, tidak satu sinode, tapi firman Tuhan menyatukan kita bahwa kita bersama-sama sepakat. Jadilah prajurit-prajurit Tuhan yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ayo, bagaimana caranya kita jangkau jiwa? Bukan lagi bagaimana kita harus si A, si B, si C. Mereka punya urusan masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menyatakan atau kita menunjukkan sikap baik kita di hadapan mungkin rekan sepelayanan, rekan gereja kita, maka orang akan mengikuti hal yang baik. Karena di gereja diajarkan bagaimana kita melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang buruk tidak perlu diajarkan. Kenapa? Karena kita bisa melihat sendiri. Tetapi tentang rahasia kerajaan surga, kita mesti belajar dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan saya berharap kita bukan menjadi prajurit-prajurit upahan yang nilainya dihitung dengan materi, dengan puji-pujian orang kepada kita. Jangan. Tuhan sudah panggil kita untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Ingat, simpan dalam hati kita masing-masing, simpan dalam hatimu masing-masing. Tuhan tetapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit yang sudah Tuhan tunjuk. Ayo kita dalam gereja kita terjangkau jiwa, ya, terjangkau jiwa. Amin. Mungkin kita sebagai jemaat, sebagai pengerja gereja, rapatkan barisan, jaga gembala. Amin. Bagaimana kekurangan, kelebihan gembala itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kembali kepada prajurit upahan yang malah mengolok-olok. Ya, kenapa? Kasih menutupi segala sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama jangkau jiwa. Mari kita bersama-sama untuk menjadi prajurit-prajurit yang asli. Kata firman Tuhan di ayat yang ketiga, saya ulangi lagi, yang berasal dari Kristus Yesus. Katakan yes. Di gereja kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Jangan hitung-hitungan, tidak boleh. Ya, jangan lagi kita berpikir nanti saya kasih misalnya persembahan segini, nanti uangnya diapakan. Saya kasih persepuluhan begini, uangnya diapakan. Kita sebagai mental prajurit tidak memusingkan pikiran pribadi, tapi hanya terfokus dengan apa yang komandannya mau. Apa yang Tuhan kita mau, itu yang kita lakukan. Kita punya gembala. Apa yang gembala kita instruksikan bagi kita, lakukan. Karena tidak mungkin seorang gembala mengajak kita untuk berbuat hal yang di luar firman Tuhan. Nah, seringkali kita suka saya kan taat kepada Tuhan, tapi kalau dengan misalnya gembala, dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, dia kan sama-sama manusia dengan saya. Nah, terkadang kata firman Tuhan menyampaikan segala sesuatu melalui hambanya, melalui nabi. Ya. Jadi mari kita berlaku setia di hadapan Tuhan, seperti yang kemarin kita dengar, renungan yang kemarin tentang Abraham. Bagaimana Abraham taat dan setia kepada Tuhan.
Ya, dia teruji sehingga sampai hari ini kita menerima berkat Abraham. Ya, kita ketemu Tuhan, jangan cuma ngungkit soal berkat, jangan ngungkit soal keuangan dengan Tuhan, jangan sekali-kali kita ngungkit soal kekayaan dengan Tuhan. Kenapa? Ya, yang Tuhan senang adalah tentang kesetiaan, kekayaan, kelimpahan. Itu adalah efek kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Efek dari seorang prajurit yang berprestasi, dia akan dinaiki pangkat oleh komandannya. Bagaimana kita mau dapat hal yang berlimpah dari Tuhan? Sedangkan kita jadi prajurit saja, prajurit yang semaunya saya, sesuka-suka hati saya, jadi jemaat yang sesuka-suka hati saya. Bapak Pendeta tolong doakan biar saya diberkati Tuhan. Tapi kita lupa, kita sebagai jemaat seperti apa di hadapan Tuhan. Pendeta hanya bisa mendoakan, tetapi yang meng-ACC-kan segala sesuatu adalah Tuhan kita. Mari kita jadi jemaat-jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu tadi saya sampaikan, jangan ngomong upah sama Tuhan. Tuhan tahu upahnya. Jangan ngomong kekayaan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu bagaimana cara memberkati setiap kita. Katakan yes. Oleh sebab itu, berlakulah setia. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Apa yang menjadi program kita mungkin di satu gereja, laksanakan dengan setia, ibadah dengan setia. Datang ibadah lebih awal, doa, berpuasa tanpa disuruh, ya, tanpa diprogram dari gereja, baca Alkitab, baca semuanya. Kenapa? Tuhan tahu bagaimana cara mengangkat prajurit menjadi naik level. Nah, dalam kehidupan nyata kita lihat, dalam dunia militer ya, mereka yang baru masuk pendidikan gajinya masih sedikit, tapi mungkin mereka yang sudah pangkatnya jenderal, ya, bintang 1, 2, 3, fasilitas pasti berbeda. Tuhan gak perlu diajar tentang kekayaan. Tuhan gak perlu diadu tentang bagaimana kita kekurangan. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Makanya kita harus mencintai proses. Karena di dalam proses Tuhan mengajari kita tentang banyak hal. Katakan yes. Firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan seperti berlaku pada manusia, tapi lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan menilai. Tuhan yang menilai pelayananmu, Tuhan yang menilai kesetiaanmu beribadah kepada Tuhan. Ya, sampai pada satu ketika kita akan bersama-sama, kata Tuhan. Tuhan turun di awan-awan, Tuhan menjadi panglima perang, dan kita ada di belakang Tuhan menjadi pasukan Allah yang gagah perkasa, yang kesukaannya ialah doa, pujian, penyembahan, yang bersama-sama unity untuk membangun kerajaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi prajurit upahan atau prajurit yang asli, yang keluar daripada, yang lahir daripada Kristus Yesus. Ya, saya berharap kita semua ketika Tuhan datang di awan-awan kemuliaan untuk menghakimi yang ada di dunia ini, kita ikut naik kuda bersama dengan Tuhan. Kau Tuhan kasih kuda, kita bawa pedang. Kita adalah prajurit-prajurit Yesus Kristus. Katakan yes. Kita adalah laskar Kristus. Katakan yes. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga ini menjadi, kiranya ini menjadi kekuatan iman kita terpacu kembali untuk menjadi prajurit-prajurit yang dahsyat. Katakan yes. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami diajari Tuhan tentang bagaimana menjadi seorang prajurit. Saya percaya Tuhan memilih kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa banyak karunia kami sehingga Tuhan boleh memilih. Tuhan tidak lihat bagaimana kami
pengorbanan kami sehingga Tuhan pilih menjadi prajurit. Tapi sampai saat ini Tuhan memilih kami menjadi prajurit, karena itu adalah hati Tuhan, karena itu adalah kemurahan Tuhan untuk membawa kami semua menjadi prajurit-prajurit Tuhan untuk menghakimi di hari terakhir nanti Tuhan, bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan, menghakimi segala sesuatu yang jahat atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas-Mu, membuat apapun yang Kau kerjakan berhasil, dan Tuhan mengingat-Mu sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, semuanya kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Yes.